Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat dan salam marilah kita hadirkan atas kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan membuka presentasi kelompok kami yang berjudul Kasus Cybercrime di Indonesia. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Arido, Siska Hiriani, dan Susilawati. Pengertian cybercrime. Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet, dan crime yang berarti kejahatan. Cybercrime merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Bentuk-bentuk cybercrime. Yang pertama yaitu unauthorized access to computer system and service, yang kedua illegal contents, dan yang ketiga data forgery. Dan yang keempat itu cyber espionage, dan yang kelima cyber sabotage and extortion. Dan yang terakhir offense against intellectual property. Sedangkan contoh kasus cybercrime di Indonesia yaitu pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Di antara kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri. Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP, namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh dua warnet di Bandung. Pencurian dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-38 sebagai berikut. Wasyariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah device. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu situs web dibajak setiap harinya. Selanjutnya, probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server target yaitu melakukan pengintaian dengan cara melakukan port scanning atau probing untuk melihat service apa saja yang tersedia di server target. Misalnya, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail, server SendMail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata yaitu dengan melihat-lihat apakah pintu rumah target terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci atau menggunakan firewall atau tidak, dan seterusnya. Selanjutnya virus. Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali sistem email seseorang yang terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Melissa, I Love You, dan Circle. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat dilakukan. Selanjutnya, denial of service atau DOS dan distribute DOS atau DDoS attack. DOS attack merupakan serangan bertujuan untuk melemahkan target atau high crash, sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Aktivitas serangannya tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan, maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. DDoS attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari beberapa puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih dahsyat dari DOS attack saja. Selanjutnya, kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Masalah lain adalah menggunakan nama domain saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. Contoh kasus, mustikaratu.com.
Kejahatan lain yang berhubungan dengan nama domain adalah membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain, seperti kasus clickbca.com. Istilah yang digunakan saat ini adalah typo squatting. Selanjutnya, IDXert, Indonesia Computer Emergency Response Team. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya SendMailWorm sekitar tahun 1988 yang menghentikan sistem email internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team atau CERT. Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah keamanan. IDCERT merupakan CERT Indonesia. Sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun, sampai saat ini belum ada institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, cybercrime termasuk tindakan perusakan terhadap tatanan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi yang berdampak terhadap struktur masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, cybercrime adalah tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan yang memudaratkan orang lain. Perusakan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan karena perusakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal. Allah Subhanahu wa taala secara tegas berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maqlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya, tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkan dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.